Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Paut rumah pintar, sehat, cerdas, ceria. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jumpa lagi dengan Bunda Vivi. Hari ini kita akan belajar tentang tema negaraku dengan subtema rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Teman-teman, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Let's pray together by raising both hands. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Halo. Nah, sekarang Bunda mau nanya sama teman-teman. Kita itu tinggal di negara apa ya? Ya, betul sekali. Kita tinggal di negara Indonesia. Nah, teman-teman, negara Indonesia itu memiliki banyak pulau-pulau, termasuk ada 5 pulau besar loh. Yang pertama ada Pulau Papua, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir ada Pulau Jawa. Indonesia memiliki 34 provinsi sehingga banyak sekali keanekaragaman yang berbeda dari setiap daerah, seperti misalnya rumah, pakaian, dan juga tariannya. Untuk yang pertama, Bunda akan menjelaskan tentang rumah adat. Nah, rumah adat itu sendiri teman-teman adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat tinggal oleh suatu suku bangsa tertentu. Yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu bentuk dari identitas dan jati diri dari sebuah daerah. Yang ketiga adalah tarian adat. Tarian adat adalah tari yang telah lama berkembang, yang selalu menggambarkan pola-pola tradisi dan kebudayaan masyarakat, di mana tari di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, di sini teman-teman, Bunda akan memperlihatkan beberapa gambar rumah adat, pakaian adat, tarian adat dari setiap daerahnya pada teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pertama ada rumah adat Krongbade dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, Provinsi Nangro Aceh Darussalam memiliki tarian yaitu namanya tari Seudati dan pakaian tradisional namanya pakaian adat Ule Balang. Yang kedua ada rumah adat Honai dari Papua. Papua memiliki tarian namanya tari Musho dan tari Selamat Datang. Nama pakaiannya adalah pakaian Papua. Yang ketiga ada rumah adat Balai Manten, yaitu dari Bali. Nama tariannya adalah tari Legong dan nama pakaiannya adalah pakaian adat Payas Agung. Yang keempat adalah rumah adat Nusalaki dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah, NTT memiliki tarian namanya adalah tari Gareng Lameng. Nah, pakaian adatnya adalah pakaian adat Nusa. Yang kelima adalah rumah joglo dari Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki tarian namanya tari Bambang Cakil dan memiliki pakaian adat namanya pakaian adat tradisional kain kebaya. Yang keenam ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki tarian namanya tari payung dan memiliki pakaian adat yaitu namanya pakaian Mundokan Duang. Yang ketujuh ada rumah adat Panjang dari Provinsi Jambi.
Jambi memiliki tarian adat yaitu tari Sekapur Siri. Nama pakaian adatnya adalah pakaian adat Melayu Jambi. Yang kedelapan ada rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku. Nama tariannya adalah tari lenso dan pakaian adat baju cele. Yang kesembilan ada rumah adat Joglo dari Jawa Timur. Nama tarian dari Provinsi Jawa Timur adalah tari remong dan nama pakaian adatnya adalah pakaian adat pesaan. Yang terakhir yang ke-10 ada rumah adat pewaris dari Provinsi Sulawesi Utara. Nama tariannya adalah tari maengket dan nama pakaian adatnya adalah pakaian adat Kulafi atau Donggala. Untuk yang terakhir, Bunda akan menyebutkan suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Nah, sebelum menyebutkan suku bangsa, Bunda mau menjelaskan suku bangsa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, suku bangsa itu adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan identitas seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat. Sama halnya seperti adat yang ada di Indonesia, suku bangsa itu juga banyak sekali teman-teman di negara Indonesia. Maka dari itu Bunda akan menyebutkan beberapa suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku Jawa tidak hanya berada di Pulau Jawa saja, tetapi tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua ada suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku asli wilayah Jakarta. Dan yang ketiga ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia yang mayoritasnya mendiami wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Yang keempat ada suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang berada di Pulau Kalimantan. Yang kelima ada suku Batak. Suku Batak merupakan suku terbesar ketiga yang ada di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Yang keenam ada suku Bugis. Suku Bugis merupakan sekelompok manusia yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketujuh ada suku Madura. Suku Madura merupakan suku asli Pulau Madura. Pulau Madura terletak di Provinsi Jawa Timur. Yang kedelapan ada suku Banjar. Suku Banjar merupakan salah satu suku yang menempati wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian juga di Kalimantan Timur. Yang kesembilan ada suku Bali. Suku Bali adalah suku bangsa Indonesia yang mayoritas di Pulau Bali, yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Dan yang terakhir yang ke-10 ada suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku yang ada di Papua yang dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Dimana teman-teman sudah tahu kan adat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, sebelum Bunda berpamitan, Bunda ingin mengajak teman-teman membuat salah satu rumah adat, yaitu rumah adat Honai. Teman-teman masih ingat? Rumah adat Honai itu dari mana sih? Ya betul sekali, dari Papua. Nah gimana caranya? Yuk simak videonya. Nah Bunda hari ini akan membuat rumah Honai dari Provinsi Papua. Teman-teman perlu menyiapkan kardus bekas yang sudah berbentuk lingkaran, persegi panjang, dan persegi 4. Kemudian daun pisang kering, sabut kelapa, ada juga gunting, pensil, solasi, dan lem kayu atau lem fox ya. Nah
teman-teman terlebih dahulu ambil kardus yang panjang, kemudian direkatkan menggunakan lem kayu atau juga bisa solasi. Nah, hingga seperti ini ya. Kemudian untuk bagian atapnya teman-teman ambil kardus yang berbentuk lingkaran, kemudian gunting membentuk segitiga. Nah, seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan saja guntingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita satukan atau rekatkan menggunakan solasi. Kira-kira jadi bentuk apa ya teman-teman? Wah, seperti topi. Tapi ini kita gunakan untuk atapnya. Nah, setelah teman-teman membuat atap, Bunda kasih pintu di bagian depan agar lebih bagus. Jangan lupa digaris dulu, dibuat pola, kemudian digunting ya teman-teman. Nah, dan direkatkan ke kardus yang berbentuk segi empat. Nah, sudah menempel. Nah, untuk di bagian dinding Bunda kasih daun pisang yang sudah kering. Nah, kita tempel menggunakan lem kayu. Untuk menempelnya teman-teman tempel sedikit demi sedikit saja ya, supaya lebih rapi. Sampai selesai dan menjadi seperti ini. Nah, untuk di bagian atapnya juga sama teman-teman, dikasih lem dulu baru kita rekatkan. Dan untuk di bagian atap atasnya Bunda kasih lem dulu sampai penuh, kemudian Bunda tempel sabut kelapanya sedikit demi sedikit. Nah, selain sabut kelapa, teman-teman bisa menggunakan jerami. Nah, di sini Bunda menggunakan sabut kelapa ya teman-teman. Nah, kita tempel sampai tertutupi semuanya. Nah, untuk lebih rapi, Bunda gunting bagian pinggir-pinggirnya. Tara, sudah selesai rumah Honainya. Teman-teman, selamat mencoba ya. Nah, teman-teman, belajarnya sampai di sini dulu ya. Teman-teman boleh membuat rumah adat dari provinsi lain. Yang Bunda tadi dari Papua, namanya rumah Honai. Teman-teman boleh membuat yang lebih bagus dari Bunda. Semoga bermanfaat.